Alright, Prastio Nugroho aka Sinyo. What's up Sinyo? Oke nih, saat awal membangun shoes clinic nih ya, pasti kan memikirkan tentang apakah bisnis ini menguntungkan atau tidak sih ya. Ini nih yang jadi pertanyaan adalah sebutkan nih daging-daging nih ya. Yang penting yang membuat Sinyo yakin ya dengan langkah membangun usaha shoes clinic. Langkah terpenting tuh pertama tuh karena kan lihat masyarakat itu atau customer mencintai sneaker. Yeah. Nah, dari beberapa customer itu ternyata banyak yang tidak tahu cara membersihkan sneaker itu. Gitu. Kayak gitu. Jadi salah paham. Nah, kayak gitu Betul. ya. 2 poin itu berarti yang bakal kita. Betul. Oke, bungkus kita bahas satu persatu. Daging semua. Oke, Sinyo Moreno, apa kabar? Gue dapat julukan baluk nih, julukan baru nih buat dia. Soalnya pikir-pikir ini kayak siapa ya? Kayak Cino Moreno ternyata. Kalau nggak tahu Cino Moreno silakan googling ya. Siapa dia? Itu vokalis Deftones. Sukaannya si Yas kalau di Bandung tuh Yas Budaya. Oke, Sinyo sehat? Alhamdulillah kan. Sinyo ini salah satu yang mungkin berada di pusaran waktu itu aktivitas anak-anak emo mungkin di Jakarta gitu ya, yang dimana waktu itu lagi rame-ramenya tour sebuah brand sepatu dari Tom DeLonge gitu, Macbeth gitu ya, terus Cruise ya kayak gitu. Sinyo tuh ada di situ, sempat kerja di situ sebagai apa tuh? Di band Sweet as Revenge. Oh, Sweet as Revenge ya. Halo Anissa. Halo. Kisut. Siapa apa namanya? Kisut Oh, gitarisnya. Kisut. Nah, itu band emo ya itu dulu ya, Screamo lah ya, Screamo. Oh, beda ya kalau Screamo tuh ada screamnya. Ya, teriak-teriakan lah. Ya ini ngalor ngidur dulu ya, ngomongin masa lalu nih. Jadi Sinyo nih punya usaha yang memang usaha ini tuh cukup waktu itu belum terlalu banyak yang main ternyata ya si shoes klinik ini yang belum. atau fasilitas jasa membersihkan sepatu. Nah, betul. Itu waktu itu kepikirannya gimana sih sampai awal wah ini kayaknya peluang nih gitu. Kalau awalnya sempat itu kan pasti ada triggernya kan. Melihat di Pasar Santa kan ada tuh. Namanya sih dulu ya namanya Sneak Clean. Sekarang dia sudah berganti namanya Food Lab. Oh gitu. Nah, terinspirasi dari situ. Betul dari situ. Ternyata saya lihat-lihat itu di Twitter. Dokter Tirta main juga gitu. Iya. Shoes and Care. Oh, Shoes and Care duluan berarti. Iya. Di Twitter. Kenapa nggak coba di Bekasi? Gitu. Oh, ini jadi sektor Bekasinya harus ada. Betul. Oh, itu Bekasi belum ada yang main? Belum sama sekali belum ada. Belum sama sekali. Belum berarti. ada. 2014 itu belum ada. Peluang lah ya. Peluang. Betul. Jadi melihat peluangnya dari situ. Betul. Belum ada yang mainin. Betul. Bekasi lagi. Ya. Wah, itu Bekasi masih jadi bulan-bulanan di Twitter ya? Oh iya. Beda planet. Kalau ke Bekasi harus 500 tahun cahaya gitu. Pakai paspor bisa. Pakai paspor. Tapi sekarang udah reda ya. Aman lah. Udah lumayan lah Bekasi ya. Udah banyak pembangunan. Oke. Nah, itu si shoes klinik ini awalnya apa sih yang lu buat tuh langsung tempat dan perkakasnya tuh apa aja gitu? Awalnya di rumah sih. Oh, rumah. Iya, rumah dulu 6 bulan. Jadi rumah cuman di publish di online. Iya, di online. Ini terima jasa cuci sepatu. Iya, betul. Oh, gitu. Dan itu ada yang ada. Ini. Awalnya saya pikir tidak ada. Tiba-tiba ada yang WhatsApp, WhatsApp sama SMS, bisa jemput nggak? Oh gitu. Nah dari situ kok terus gitu loh. Nyambung setelah 6 bulan, coba beraniin diri, nyari ruko kecil-kecilan. Ternyata di situ meledak dari anak-anak Trifoil ID. Tapi region Bekasi itu nyuci semua di das. Oh iya. Anak-anak Kalau klasik tuh kan mikirnya kalau nyuci sepatu nih ya, pasti kan sepatu-sepatu bapak-bapak kantoran gitu yang pakai semir apa kayak gitu. Cuman ini kan niche-nya sneakers kan. Sneakers, betul. Sneakers tuh
kenapa orang-orang sampai akhirnya menyerahkan ke jasa cuci sepatu? Karena ternyata di era itu banyak kan anak sneaker yang punya sepatunya langka-langka. Iya. Dia tidak tahu harus pergi kemana, pergi ke Jakarta Pasar Santa jauh. Saya coba di Bekasi. Nah udah, saya lock tuh region Bekasi. Dan itu tap in-nya berarti ke yang poin kedua ini ya. Ya. Jadi banyak yang belum tahu cara membersihkan sepatu. Betul. Jadi pada pakai deterjen, Ya, pakai betul. odol Ya, gitu. betul. Benar sekali. Ya, kayak gitu. Ya. Gue juga ngalamin sih pakai odol. Dulu apaan nih mikir? Emang gigi ini. Benar. Cuman odol ada khasiatnya nggak sih buat bersih sepatu? Khasiatnya bisa bikin putih sama ya ada minusnya. Kan keras kan Ya, odol itu. jadi Panas merasa kan. itu. Berarti kan memang ada liquid khusus Ya, yang akhirnya lu tap in ke situ juga, Ya. bikin juga. Ya. Dan itu lu mempelajari bikin liquid itu dari mana tuh? Kita beli cleaner luar sama cleaner lokal. Saya coba ke apa ya? Yang orang ngerti chemical, bikin lah sudah. Oh, ke ahli chemical dulu. Di riset sama dia. Coba aman gak buat sepatu? Oh ternyata aman. Ya sudah, lanjut sampai sekarang. Berarti itu My Chemical Romance. Ya. Ternyata vendor cleaner saya tuh salah satu vendor brand ternama di Indonesia. Oh, iya. Gitu. Si ininya tuh liquidnya. Ya liquidnya ternyata dia mencetak liquid lagi di brand terbesar di Indonesia. Gitu. Liquid tuh berarti kalau buat sneakers kan ada bahannya, ada leather, Ya. ada yang Sweat. sintetis, Ya, sweat. ada yang sweat. Nah itu kalau si liquid itu antara sweat, sintetis sama leather itu beda-beda atau Satu sama. Oh satu sama. Oh itu berarti kalau yang pernah aman beli, ke ya semua aman. gitu. Kalau beli yang dari luar kan sempat beli di luar tuh keras di sweatnya. Itu. Oh justru di sweatnya malah keras Iya. yang brand luar itu. Iya. Berarti bermasalah dong. Ya bermasalah sebenarnya. Si brand luar itu. Iya, Kita brand. kan ekspektasinya kalau brand luar ya wah gitu. Pernah coba kan, pernah coba di pas sepatu sendiri kan. Gitu. Sebelum tes pasar ke sepatu customer. Oh, iya, Itu. Sampai ada yang suka minta repair nggak? Repair ada tapi belum nerima dulu kan. Belum nerima Iya. repair. Sempat nerima repair. Nerima sih repair. Oh repair nerima. Nerima. Oh. Reglu, jahit, ganti outsole, itu nerima kita. Iya. Gitu. Dan itu berarti tahun 2014, 15, 16, 17 lah. Gitu. iya. Dan Masa kejayaan lah. masa kejayaan. Ya tenang. Nanti ceritanya agak panjang ini. Kita relax dulu. Yang senang-senang dulu lah. Iya. Nah ini kan si bisnis shoe cleaner ini kan sebenarnya kan masih sangat ini ya, pemainnya tuh sangat bisa dihitung pakai jari lah gitu. Jadi semuanya berarti berkembang dengan sesuai dengan ininya ya. Iya. Pasarnya. Yang ada di ya terutama yang radius di dekat tempat jasanya itu. Dan kalau yang luar kota gimana tuh? Kirim biasanya. Sampai ada yang ngirim? Ada yang dari Jogja, Oh gitu? ada yang dari Bogor. Nyuci sepatu itu sampai ngirim sepatu ya? Masih sampai sekarang waktu itu ada yang sampai dari Jogja, perempuan. Oh gitu? Nge-repair full. Oh repair. Ya, repair tapi dia. Kalau nyuci ada nggak yang sampai Ada dulu, ngirim gitu? dulu Oh, ada dari Jogja, dari Semarang. Kalau repair mah ya udahlah ya, Ya. emang dibutuhkan. Ada lah. dari Bogor lah, sering dari Bogor. Oh, dari kirim. Bogor, ngirim. Ya nggak tahu ya di sana ada atau tidak gitu kan. Iya. Soalnya kan ini saya nggak main, jadi Iya. ini di luar nalar saya nih. Ini gimana sih apa usaha cuci sepatu itu sampai Dokter Tirta aja tap in gitu ke situ gitu kan. Ini menarik ini karena kan ternyata banyak celah-celah bisnis yang memang di luar nalar gitu, maksudnya di luar kebiasaan kita gitu kan. Kalau yang konvensional kan biasanya kita bisnis clothing, bisnis sepatu, bisnis ya apapun yang dijual gitu. Tapi kalau jasa tuh kan ini sangat-sangat ini ya unik gitu. Apalagi kalau motor kan sekarang ada yang khusus nge-culturein motor gitu kan. Nge-culturein sepatu ada nggak sih gitu? Culture kayaknya nggak ada. Nggak, emang sepatu udah culture itu ya. aja udah begitu Semakin aja. ori semakin culture gitu ya. Apalagi semakin rare kan. Ya. Cuman kalau ganti warna gitu mereka suka nggak sih? Suka, Suka sering. gitu. Dan itu emang ada liquid khusus juga. Catnya khusus. Si catnya khusus. Memang kalau untuk cat itu
biasanya kita ngambil dari luar. Tapi di lokal sekarang udah banyak kok. Oh, udah banyak. Udah banyak yang bagus. Tapi ngikat sih warnanya kalau Ngikat. dicuci itu. Ngikat. Nggak luntur gitu. Luntur pertama sih sebenarnya. Oh, luntur pertama Karena kesananya- karena dia kan lapisan luarnya. liquid doang kan. Si cat itu liquid kan. Jadi mau nggak mau pasti ada kelunturan dikit gitu. Ini menarik banget nih ya. Cuman saya lihat nih Shoes Clinic ini kan akhirnya tuh mengalami perkembangan ya. Ya. Di tengah jalan tuh lu ini sih memprediksi itu nggak sih bakal wah kenapa gue jadi bisa buka cabang di mana-mana gitu. Kepikiran tuh awalnya saya open franchise dulu. Open franchise di Pondok Kelapa awalnya. Terus orang tertarik. Mas bisa franchise nggak? Oh ya sudah keluarin lagi di Hutan Kayu. Ya. Udah seperti itu. Terus Cibubur. Ya. Nah, jadi berkembang terus. Sama ya kita bekerja sama lah sama teman misalnya. Gue punya tempat, lu punya namanya, yuk kerjasama yuk kita bagi hasil gitu. Jadi lebih ke kalau bahasa ininya Kolaborasi. kolaborasi Ya, lah. benar. Bagi hasil ya Betul, sistemnya ya. Oke. Nah ini obrolan makin seru nih ya. Tapi kita rehat dulu sejenak. Nanti kita bahas di segmen kedua yang lebih seru lagi. Alright. Today's donut, simple, tasty, and delightful. Daging semua. Oke, kita udah masuk segmen kedua nih. Sinyo nih, sebutkan nih apa saja yang dilakukan Shoes Clinic ya untuk meyakinkan konsumen sehingga mereka merasa agar mencuci sepatu di Shoes Clinic itu adalah hal yang penting. Ya. Pertama dari sektor pelayanan kita. Kita ada pelayanan tuh jemput bola. Kita ambil ke rumah dan kita antar lagi ke rumahnya lagi. Ya. Gitu. Yang kedua, kita waktu pengerjaannya lebih baik, lebih cepat. Alright. Gitu. Oke. Dibanding dilama-lamain. Nah, itu. Gitu. Yang ketiga, kita pasti ada garansi. Iya. Betul. Kalau memang sepatunya mahal, kita akan garansi setengah harga dari second itu, bukan dari baru. Gitu. Dan ada di nota itu selalu kita ada kan tulis Alright. warranty itu, dan ketika masih kotor lagi bisa dibalikin. Oke. Buat dicuci ulang. Nah, menarik Gitu. nih ya. Kita bungkus, kita bahas satu persatu. Daging semua. Oke, yang pertama nih soal pelayanan nih. Pelayanan itu bisa diambil sepatu kotornya dan diantar sepatu bersih customernya ke rumah. Jadi antar jemput nih ya. Ya, betul. Nah itu sebenarnya dari segi untung rugi gimana tuh? Kita ada ongkos pick up delivery. Oh ada ongkosnya, Iya. tetap ada ongkosnya. Kalau 3 sepatu ke atas kita free. Oh 3 sepatu kasus free. Kalau misalnya cuma 1 ada ongkirnya. betul. Ada ongkirnya. Mau jauh dekat kita ambil. Oh gitu. Benar. Oke. Tapi nggak di Jogja juga. Iya. Ada notes-nya di bawah Iya. ya. Radius Ya 5 sampai 25 kilo dari lah. Bekasi sampai mana Ya, gitu. betul. Oke. Terus waktu pengerjaan yang sangat cepat. Ini Ya. kan orang memang ketika nyuci itu mereka nuntutnya secepat 1 hari. apa sih? Nuntutnya 1 Iya. hari. Saya besok mau pergi gitu. Oh, kalau antriannya panjang gimana itu ketika Ya, banyak sepatu numpuk? Kita bilang ke customer harganya berbeda.
Oh gitu. Dicepatin tapi harganya berbeda. Gitu. Ada tapi mereka terima dengan kayak gitu. Iya. Oh gitu. Biasanya kalau kita 24 jam tuh sekitar 100 sampai 150. Itu satu pasang. Satu pasang. Biasanya yang kayak gitu mendekati jelang hari raya. Oh hari raya Ya. pada ini ya, Rame. rame. Apalagi Natalan. Waktu itu saya terima orderan sepatu satu hari itu satu orang 3 pasang. Oh gitu. Mas saya mau ke gereja, Mas mau saya gini gitu. Karena mereka pakai sepatu Ya, sananya gitu. ya. Dan harus clean. Ya, bukannya mata duitan juga, tapi memang Ya. antriannya harusnya dia lama, Ya. ya kita cepatin kan Dicepatin. gitu. Betul. Oke. Cuman kalau yang paling lama tuh berapa? Standarnya 3 hari. Oh 3 hari. Iya, betul. Oh paling ini 3 hari. Ya, 3 hari. Dan mereka kalau yang nggak cepet-cepet ya santai Ya, aja. Gitu. mana kadang dia minta cepat, nggak diambil 2 bulan, sebulan. Oh ada yang gitu. Ada. Jadi hak milik kalau gitu. Sampai ada yang 1 karung nggak diambil di rumah. Itu maksudnya dia tuh apa itu? Nggak ngerti. Satu-satu? Udah di WhatsApp, udah ini tidak diambil. Atau dia meninggal? Ya mungkin. Terus itu sepatunya Masih ada kemana di ya? rumah. Masih ada di rumah. Iya. Dan nggak dipakai nggak apa? Enggak lah. Taruh aja gitu. Tapi kan kerusakan bukan tanggung jawab kita Iya. ya. Pasti kan rusak dong. Heeh. Ya akhirnya jadi pajangan aja ya. Ya sudah di karung aja udah. Oh di karung. Iya. jadinya. Iya kan numpuk. Jadi kita harus kemas dong. Iya. Gitu. Oh ini sepatu yang sudah lama Ya. masuk karung. Nah itu kan sepatu itu kan ada yang namanya apa tuh? Kalau jambar roti itu ngeprul itu. Crumble. Crumble. Karena Crumble. nggak jauh. Crumble ngeprul. Bener-bener gitu ya. Muruluk gitu kalau kata bahasa Sundanya. Bahasa Sunda tuh enakeun sih. Ngeprul, muruluk itu tuh beda. Brudul. Brudul. Kalau itu crumble istilahnya. Crumble. Ya itu hanya di Air Max. Hanya di sepatu Air Max. Ya Air Max sama Jordan. Karena bahannya apa? Bahannya kayak foam. Itu bisa dia crumble. Nah itu kan berarti karena rayap atau karena Enggak. durasi si bahannya emang sekian tahun gitu. Ya benar bahan. Oh berarti itu bukan collectible ya? Bukan. Pakai-able aja itu mah berarti kalau pakai hajar sehajar-hajar ya, bener. berarti emang beneran harus main basket Ya. gitu. Biasanya yang rentan seperti itu Air Max 1, Air Max 90, Jordan 3. Itu yang sering terjadi Oh. crumble itu. Jadi di kalangan sneaker entusias tuh seri-seri itu tuh Ya. udah diawasi Betul. ya. Jadi gua kalau buat koleksi, buat yang ditaro, dipajang Ya. gitu, nggak akan beli yang gitu ya. Ya. Kalau dipajang looks-nya memang baru, tapi dipakai sekian menit akan crumble. Crumble. Pasti akan Iya. crumble. Gue pernah punya sepatu crumble tuh lupa dulu apa. Dulu Air Max saya punya Iya kayaknya sih. Air Max. Saya dulu Force ya apa ya? Force ada nggak sih yang gitu? Enggak ya? Enggak ada. Oh, bukan. Air Max pokoknya. Air Max ya? Ya Air Max. Heeh. Yang bahannya ada gelnya tuh, ya sudah gitu. Oh gel ya, bukan air ya? Ya, Kalau ya kan air gel, kan air itu gel ya itu Oh gel. Nah, angin lah intinya ini. Ya itu nitrogen kalau Iya. nggak salah. Dulu tuh Gitu. saya pernah punya ide bikin sepatu waktu zaman saya masih usaha sepatu. Bikin pakai kayak air gitu tapi Iya. istrinya isinya nitrogen gitu. Soalnya kan kepikiran waktu ngisi ban motor tuh. Oh ya. Oh ban motor tuh kenapa sih diisi nitrogen? Soalnya nitrogen tuh sifatnya dia ngikutin Ya. si Bentuk. tekstur jalan Ya. gitu kan, bentuk jalan gitu kan. Wah kalau sepatu kayaknya oke juga nih. Ya. Tadinya saya mau nyoba diaplikasikan ke si sepatu gitu. Tapi taunya itu isinya nitrogen juga ya. Oh berarti Nitrogen, emang angin. dari dulu. Ya. Oke, ini sekarang masuk ke garansi nih ya. Garansi sendiri kan penilaiannya gimana sih kalau untuk cuci sepatu ini? Garansi biasanya kalau kita udah ngerasa bersih cucinya, tapi di mata customer kurang bersih, balikin. Tapi jangan dipakai, kan kelihatan. Iya, sudah iya. dipakai atau belum? Gitu. Oh jadi, iya kalau dipakai. Nah kalau human error biasanya kita ganti dari harga setengah. Second sepatu itu kita nggak mungkin berani gantiin full baru. Noda yang paling sulit apa sih kalau cuci sepatu? Full pen.
Oh iya, pulpen. Ya pulpen. Gue ngerasain itu di bagian lengan dulu waktu gue usaha varsity jacket Ya. tuh, yang warna putihnya. Ya. Pas kena pulpen, pakai apapun nggak hilang-hilang. Dia kayak nyerap Ya. terus ngikat Ya gitu. benar. Tapi kita lagi akan bikin formula untuk ngilangin di sepatu itu. Tapi hanya untuk bahan yang karet, bukan yang foam, bukan itu. Hanya karet kayak gini. Ya, ya, ya. Gitu. Berarti tuh pulpen tuh tintanya gila juga. Keras ya. Keras ya. Betul. Dia tuh ngiket, kayaknya tuh ngiket banget soalnya. Iya. Gue udah pakai apa-apa itu. Sampai akhirnya gue kayak di chat gitu. Ya mau nggak mau harus dicat. di kamuflase lah di gitu. Ya dicat. Dicat terus biar agak gading pakai tanah digituin gitu. Warnanya kan Kalau sekarang kan udah agak ada broken warna white gitu. broken white udah ada. Dari sananya udah ada broken Oh, white. udah ada broken white ya. Nah, itu berarti solusinya kayak gitu harus di painting. Iya, repaint. Betul. Repaint ya. Oh ya, repaint ya. Iya, Oke, repaint. Dicat kembali. Iya, betul. Alright. Nih kita nanti bahas lagi cerita-cerita yang lebih seru lagi nih ya dari Shoes Clinic, karena kan fluktuasi yang namanya usaha tuh kan Naik ya. turun. Seperti naik roller coaster ya. Saya juga ngalamin lah kayak gitu ya. Dan itu hal yang normal yang ya, siapa tahu yang kita ceritakan di sini bisa menjadi inspirasi, tapi kita istirahat dulu setelah yang satu ini ya. Alright. Daging semua.